Ini cita-citaku pengen segera camp, masuk ke SB, bikin kopi, sebat sambil makan. Suasananya kayak kita ini udah ada di puncak loh, serius. Di sisi dua ya. Kemiringannya semakin 17 lebih 10. Mumpung ingat ini jam berapa ya? Mana ini gak kelihatan ya? Jaraknya paling tinggal 5 meter ini. Mana yuk? Nah ini ada. Oke teman-teman, berhubung hujannya kok semakin deras ya, mau pakai jas hujan lah. Minimal ini loh, tasku ini nggak basah. Soalnya dalamnya juga alat-alat. Bahaya. Lanjut kita menanjak lagi. Hujannya datang, semakannya pun juga ikut datang. Ya begitulah saya. Jalurnya auto licin. Nah ini kalau teman-teman sadar ya, rumput-rumputnya ini kayak waktu mau sampai ke puncak Wilis. Kayak di puncak. Benerin tas dulu teman-teman. Nanjak kon. Sini tanjakannya semakin kesini semakin mantap. Wow. Kayak ini tadi hujan kabut ya, ini udah mulai reda lagi. Hujan karena kabut, bukan hujan kabut ya teman-teman. Suasananya kayak kita ini udah ada di puncak loh, serius. Sampai sini tuh terbukanya itu udah kayak pol. Pohon tingginya itu udah jarang. Di depan udah jarang tuh. Tinggal rumput-rumput, rumput pohon-pohon kecil. Padahal di map itu masih jauh. Oke teman-teman, alhamdulillah dikasih landai yo. Cuma ini ya, dan alhamdulillah hujannya udah berhenti. Di posisi kita ya masih perjalanan ke puncak, tapi ini punggungannya loh kok tipis lagi ya. Jadi dari tadi tipis lebar gitu terus. Cuma ini kondisinya kok sahdu sekali ya, kabutnya ya. Wow. Ini loh, ini tadi aku lempe-lempe pas sebelum hujan tadi, pas habis hujan langsung semangatnya keluar. Semakin kesini anu ya, semakin tipis apa blanknya itu, semakin tipis ke arah jalur. Di topografi pun juga gitu sih, semakin gelap. Jadi kalau
teman-teman lihat topografi itu kok gelap, itu artinya kayak gini, blank gini. Semakin hitam semakin gak nalar jurangnya itu. Nah kalau pengen misal ngompas gitu di topografi, carinya yang putihnya itu cerah. Kalau putihnya masih abu-abu itu ya kita gambling aja, belum tentu itu enak, nggak bisa dilewati dengan cara itu. Sebenarnya tips kita ngompas di jalur yang ya kayak ekstrim-ekstrim, cari yang di topografi itu cerah. Nanti tak tunjukin lah di sini di foto. Mulai terbuka. Cek topografi lagi. Nah ini sebentar lagi tuh ada enggak sih, kayak sabana ya, mungkin ini tanda terbuka ya. Sini ada wilayah yang agak putih, agak hijau. Ya meskipun banyak yang nggak suka ya dengan tembok ya, ya tapi beda, mendaki beda cara menikmati teman-teman. Oh ini longsor. Ya sampai sini tuh jalur yang seperti ada jalur itu ya di sini. Yang bawah itu masih kita nyari-nyari karena banyak pohon tumbang atau emang jalurnya udah tertutup gitu. Ternyata jalur yang tak maksud tadi putih itu ternyata hilang-hilang teman-teman tandanya. Oh biasanya emang ya kalau putih itu misal di Gunung mana Argopuro gitu itu tanda sabana. Oh berarti di sini ilalang. Jadi nanti ada beberapa spot itu putih, kita ngelewati jalur kalau di peta itu putih terus hijau. Nah mungkin ini tandanya ya, sabana coro Jawa nih. Oke, bisa ketemu jawaban terkait peta topografi. Kok ada yang putih, itu berarti tandanya dia sabana. Enggak sabana aja sih, ilalang. Oke, habis melewati ilalang itu kita dikasih tanjakan yang super miring, dan kata Mas Singgi itu mirip kayak di Kawi Batu Tulis. Berarti ya khasnya lah Kawi emang seperti itu tuh, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diakali tetep. Nah ini agak ngeri ya kalau turun. Nah ini curam kan ini.
Itu langsung bling situ. Wow. Boy, iya iya iya. Wah, tanjakannya nyicilnya agak banyak ya mas. Tanjakannya nyicilnya agak banyak. Cepat lunas. Soalnya lumayan miring. Aduh. Ditulis setelah pos 3 jangan harap kayak seperti ini mas, ada rumput-rumput. Nah terus tanah total, Tanah sama pohon. oke. Ini masih ketolong ada rumput. Habis tak matiin langsung nikung. Dari situ kita dikasih kejutan tanjakan yang super. Wow. Ini bisa dikatakan memotong MDPL yang cukup banyak ini di bagian sini. Miring banget ya. Turunnya juga ini PR ini kalau kondisi hujan. Wow, kelihatan ujungnya loh. Itu Mas Inggi itu tak suruh depan biar kelihatan objek dari saya berdiri. Ini sedada ngarahin dari apa kamera sedadaku maksudnya, arahnya pandangan mau apa sih. Wow, yuk kita lewati ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Licin rek soalnya. Dari tadi kita dikasih sewantai, tanjakannya nanjek tapi itu enggak langsung tas. Ini beneran tas. Wah, ini turut PR ini bagian sini. Wah, kita masuk ke area ilalang lagi. Lah, udah Gunung Cemara. Kayak area puncak aja ya, padahal masih jauh loh ini. Kita di kasih PHP Cemara teman-teman. Kayak mau ke puncak dikit lagi itulah. Padahal masih jauh. Kalau dari sini tuh masih sekitar 2 kilo kayak ada. Kayak malah lebih. Mas semoga dengan adanya tanjakan-tanjakan yang itu nanti setelah ini tuh dapat landai terus ya, amin. Ya sudah, alhamdulillah dikasih landai teman-teman. Wow, mantul. Alhamdulillah landai
Ya soalnya kalau tanjakannya seperti yang sebelum ini tadi itu panjang, masih panjang banget. Nggak motong MDPL soalnya kita masih ada nanjak itu 800 MDPL loh. Kalau dengan jalur yang awal tadi itu kan terlalu santai ya, nanjak tapi itu santai banget. Itu panjang, berarti masih full panjangnya. Cuma tadi dikasih kejutan itu. Aku pengen nungguin Mas yang tadi. Berat soalnya muatannya. Dia bawa 2 tenda, tas kondisi basah, dan barang-barang yang lain. Soalnya ini yang paling belakang Masnya tadi. Pengen nyari tempat yang agak landai. Di sini landai. Kita nyari tempat yang agak santai aja lah sambil nungguin. Soalnya juga ini posisi kan habis nanjak, kasih santai ini wah relax nanti, merilekskan kaki. Oke, ada plakat lagi. Wow, pos 4. Oke, kita sampai pos 4. Pos 4T Talang. Mantap. MDPL nya nggak ada. Oke, kita break aja yuk sambil nungguin Masnya tadi loh. Soalnya kondisinya kurang kondusif. Muatan berat, posisi di belakang sendiri. Kelihatannya udah capek ya. Kita tungguin di sini aja sambil cek-cek topografi. Yuh, patuh Mas. Kita dapat kejutan teman-teman dari sini tuh. Isi ya Pak. Dah, ini apa ya? Kita lewati mana? Masa ini ya punggungannya? Enggak lah. Ini tengah-tengahnya ini. Bunganya yang di bawah itu ke sana. Pas terbuka, wih keren. Tapi kelihatan jadinya. Apakah kita akan melewati itu? Mari kita cek. Keren yuk, pas terbuka. Teman-teman, ini di pos 4 ketinggian 1965 mdpl. Kita jalan dari perhutani tadi, enggak jalan ya itu. Naik motor plus jalan 7 kilo, 79. Durasi 6 jam, hampir 7 jam. Dan ini jam 4. Ini jam 4 sore. Ini Thomas nih, 2630. Ya. Bener. Wah, mantap teman-teman, dapat kabut yang tak inginkan. Sadu. Asli. Musim hujan tuh yang dicari ya ini loh. Karena view indah itu udah terlalu mainstream lah, umum. Kita nyarinya yang enggak umum. Lumayan, tinggal sekitar 700 ya berarti DPL. Mantap. Ini dikasih bonus landai lagi teman-teman dari pos 4 tadi, dan jalurnya udah apa ini ya, Cemara plus Ilalang.
Enak ya pas suasana di sini tuh. Enak karena juga landai. Kalau nanjak ya kurang semangat. Enggak lah. Masih relatif aman untuk yang ini. Tak pikir tadi air terjun, ternyata kayu bekas kebakaran berderet putih. Kaget aku. Baik, kita dikasih tanjakan yang mantap teman-teman. Lumayan, ini motong MDPL lagi. Semoga nanti pas ke arah puncaknya kan nanti kita ada sesi nganan. Itu landai. Ini kita dihajar dulu, nggak masalah. Mantap, landai lagi. Nah, ini kan enak, nggak terlalu dihajar terus. Cuma ya ada sesi dihajarnya karena biar cepat motong MDPL. Gunturnya masih berguntur terus. Break. Yaps, kita dikasih landai lagi. Apakah panjang? Ya diintani sih, Mas. Oke, break. Nyari air. Ini pas kita gini nggak lihat ada ulat. Tas. Ya Maya, sebelum kita nanjak mantul itu kita dikasih landai dulu, panasan. Masuk ke ilalang lagi.
suasananya udah di puncak. Wes jelas. Cuma tinggal muternya aja karena kita muter. Wah, ada patok lagi. Dari tadi gak lihat aku. Wah, keren. Bahkan tanahnya udah ada yang lumunnya. Ini lembab bagian sini. Kembali gerimis. Di bagian sini enak teman-teman. Kanan kiri udah lah, kembali kita tutup. Baru aja diomong. Duduk sisi dua enak. Berarti duduk. Masih aja. Kita tungguin aja. Ini cita-citaku pengen segera camp, masuk ke SB, bikin kopi, sebat sambil makan. Aduh. Biasa kalau udah mau nyampe itu, bukan mau nyampe, cuman udah deket, pikiran pasti langsung ke arah situ. Untuk memotivasi, untuk menyemangati diri sendiri. Ini serasa kita menuju ke puncak. Belum kelihatan ya. Kita tungguin di jalur yang agak landai lah. Semakin miring teman-teman. Allah.
tingkat kemiringannya semakin mantul. Alhamdulillah. Mana ya, agak landai itu nggak ada. Kita udah deket sama, kok dengeran suara musik ya? Apa kita udah sampai? Musiknya Pak Jar. Mungkin yang lain dulu. Break kita. Shelter darurat ketika sebat lagi gerimis ya. Jas hujan, mantul. 2 merek rasanya. Apalagi ini kita pakai flysheet. Tidur ya Mas? Oh, tidur? Kalau flysheet tidur ini. Tidur. Lupa kalau harus nanjak lagi. Iya. Camp di sini wae lah pakai flysheet. Mantap. Break. Tapi di sebelah kiri loh. Cerah. Juga cerah tapi yo nggak kayak gini. Mantap lah. Kita tungguin Mas siapa, aku lupa namanya. Soalnya masih di belakang jauh. Yang muatannya paling berat karena efek hujan juga. Asli itu ditimbang 2 kali lipat. Teman-teman, lanjut kita nanjak lagi. Kalau dilihat dari topografi tadi itu kita akan bertemu dengan 3 tempat yang agak lapang. Nggak agak tapi di situ kita ke kanan ke arah puncak. Ya semoga masih kelihatan lah jalurnya kalaupun udah mulai gelap. Pelan-pelan aja. Si adaptasi sih. Bis istirahat lumayan lama. Wow, gila nih, masih menanjak terus, semakin mantap. Akhirnya kita dibeli kayak apakah ini yang tempat landai. Aku sampai namanya kayak zaba. Kita melipir, nggak langsung ke atas. Alhamdulillah setelah melewati tanjakan super miring, ya itu tadi di bawah situ tak skip ya, nggak bisa tak rekam, miring banget. Kita ada dapat jalur landai lah, dan agak enak itu buat istirahat. Bahkan ini ada bekas yang bikin api unggun. Tapi ini kita masih nanjak yuk. Kita tungguin aja teman-teman di sini. Sekalian break. Ya mau dibilang selandai apapun,
Tapi ini kawi teman-teman, udah ciri khas. Bahkan Botak pun yang terkenal landai dan panjang ada sesi nanjaknya kan, yang dari pos 3 ke 4 itu mau ke Sabana itu mau kan nanjak juga itu ya. Tapi ini kawi men. Meskipun vibe-nya kita gak kayak di Gunung Kawi yang puncak Batu Tulis, tapi ya ini kawi. Aduh. Suara murotal mulai terdengar teman-teman. Ini jam berapa ya? Jam 17 lebih 10. Oke lanjut. Wah ini udah gelap ya di kamera, tapi masih bisa, sebenarnya masih kelihatan, tapi tak benerin dulu. Oke lanjut, gas lagi. Mungkin nanti kita juga ada sesi malamnya dikit lah, atau pas ke kanan itu. Ini kita nanjak tipis di bawah, masih ada landai tipis-tipis lah. Landai kok tipis-tipis, nanjak tipis-tipis. Jalurnya udah rumput seperti ini. Wih, ini sebenarnya ditambah kabut ya, jadi kayak agak ngebur gitu. Nggak ngembun loh layarku. Ini kepala udah cenut-cenut pengen ngopi. Pelan-pelan Pak Supir. Ini kepalaku mirip kayak mau disalah itu mau, tapi wah jangan sampai. Soalnya kalau nggak tidur itu nggak sembuh teman-teman, pusingnya itu. Wah, sampai sini kabutnya semakin tebal, ditambah lagi ini udah mulai gelap, semakin gak kelihatan. Wih, nanjak. Tadi yang bapak yang jadi leader itu ngomongnya 2 jam 5 jam, ini sampai 8 jam. Itu pun itu kita masih dibantu sama ojek ya, ojek naik motor itu tembus 8 jam. Cuma ya kita santai sih di awal tadi tuh. Ya emang nggak ngebut sih, ngapain, kita kan merintis jalur. Cuma untuk kata merintisnya itu lebih cocok diarahin di bawah tadi. Kalau semakin ke atas ini tuh jelas jalurnya, meskipun ya aku di belakang ya udah ada yang lewat, tapi dilihat dari sisi-sisinya itu di sini jelas. Semoga nanti yang ke kanan nggak terlalu nanjak yuk teman-teman, biar kalau
trek malam itu nggak terlalu berat. Udah berlandai lagi. Kirain kalian, Andra. Bukan. Kayak butuh dibuat raw ini. Nggak tertolong kameraku. Lah, coba. Ini ada tempat yang cukup lapang. Paling ini bekas istirahat orang kelihatan. Tak buat ISO 6000 ya 6400. Wah, ini pikiranku udah masuk ke SB, selonjoran sambil ngopi, terus sebat. Teman-teman, yuk kita beri semangat diri sendiri. Lu nggak apa-apa wes. Aduh, padahal masih jauh ini ya, sekitar masih ya kak 1 kilo. Udah mulai full cemara pohon-pohonnya. Udah dengar azan maghrib ya. Break dulu ya. Oke, jalan pelan aja dulu biar nggak terlalu malam nanti. Tadi di arah sana itu sempat kebuka total ya pas gerimis tadi itu. Cuma ya nggak lama, malah sininya yang ketutup. Wah, alhamdulillah cerah datar. Yuk datar terju sebentar ini. Mantap nih, masih dikasih datar. Oke, kita melihat munggungan yang apa itu, kita nanti ke kanannya lewat situ ya. Oh, sana teman-teman, baik nanjak tuh. Jadi kita masih ke sana tuh. Kalau puncak sesuai peta lo ya. Wah, kita masih nanjak ini dong. Bayo, masya Allah. Malah kita dikasih turun dulu. Wow. Nah itu loh arah puncaknya. Entah itu kita ada di puncak yang itu atau yang ini. Wow, amazing. Nggak ada tanda-tanda yang di depan ya. Nggak ada saut-saut. Wah, ya Allah, keren sekali teman-teman. Ini area kaldera purba ya istilahnya. Keren. Kita menuju ke puncak. Kemungkinan sih yang sana. Kemungkinan. Tapi nanjaknya lumayan itu. Petir. Ketok mas, puncaknya.
Puncaknya ketok ke? Enggak itu Mas. Iya. Hah? Antara ini sama yang ini? Iya. Mayat. Angin dari sebelah kiri udah mulai. Ya, Mas? Sambungan mana? Sak punggungan mana? Lah iki paling kok puncak iki edenganan. Oh, itu deh. Kanane dari sini. Heeh, puncak iki. Weh, deket banget lautan awannya yuk. Nggak deket sahabat. Kelihatannya deket. Wah, kita mau nanjak tapi kita turun dulu, Rek. Betul. Dan akhirnya kita ketemu Edelweiss. Sini ya. Edelweissnya kecil-kecil bunganya. Tapi kok berbintik ya? Kayaknya faktor apa gitu. Kita masih keser. Ya Allah, jos men. Suara angin dinginnya itu yang bikin dingin tuh, angin-angin itu. Wih, masih turun terus teman-teman. Padahal kita tahu kita mau nanjak. Mantap lah. Datar, alhamdulillah. Ya ini masih buat raw ya, belum tak kasih lampu. Nanti aja. Suhunya udah mulai dingin dari arah kiri. Anginnya maksudnya angin dingin dari arah kiri. Jadi kita nggak boleh istirahat lama-lama karena udah kerasa dingin teman-teman. Tadi tak cek itu suhunya dalam tas ya, itu 22 derajat. Ini kalau tidak dari langsung itu masih kelihatan ya teman-teman. Kalau di kamera udah nggak tertolong sama sekali. Angin di arah belakang bukit ini, sebelah kiri lah nanti, itu anginnya kenceng banget sampai kedengeran dari sini. Ngarahnya ke sini ternyata. Ya, sepertinya udah mulai butuh senter ini teman-teman. Cuma di depan sini kabut tobel ya. Tobel kan kabutnya. Nggak kelihatan sama sekali. Sama aja, Rek. Ketutup kabut. Senter putih, jalan malam ya kan, kena kabut. Ya wes. Kayak di sini lampunya. Ini berarti fokus kita beralih ke arah bawah. Karena kalau kita melihat ujung itu nggak kelihatan sama sekali. Itu teman-teman udah nyalain senter juga. Ini kita ada di rombongan paling terakhir ya teman-teman. Berempat. Yang di depan udah nggak tahu. Jauh ya. Soalnya kita juga berhenti lama karena mas siapa ya itu yang dari Lulut itu kayak kecapean, soalnya tasnya itu nggak dikasih rain cover, otomatis kan nambah beban, apalagi dalamnya bawaannya banyak, udah 2 kali lipat.
Ini sebenarnya jalurnya yuk masih sama ya, ini kontur-konturnya untuk rumput-rumputnya itu sama dari tadi. Apa kita skip aja? Ya, skip aja ya, bentar. Babar belas teman-teman, nggak kelihatan depan, maksudnya jarak jauh. Padahal kalau di jalur yang tertutup gini, pandangan jauh itu penting. Jadi fokus ke bawah. Nungguin yang di belakang, senternya nggak kelihatan sama sekali soalnya jalurnya itu ketutup kabut, agak kendala aku. Ya meskipun kita di sini tuh ngikuti punggungan, tapi kan kalau bisa tetap ngikuti jalur yang udah dilewati. Tebel. Kita tungguin aja di bagian sini aja. Jadi kayak ada tempat yang agak lapang. Agak. Ini juga udah mulai landai. Pokoknya yang enak lah. Tunggunya di belakang. Kelihatan senternya ya, masa nggak tembus sih? Oh, ini ada tempatnya agak enak buat istirahat. Kita tungguin aja di sini. Mantap. Nah, jalurnya rek. Dirgawi. Sambil nunggunya di belakang, kita sebat dulu aja ya. Jauh kayak ya. Itu juga sambil apa, semi tidur lah ya, ngantuk. Aduh. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi habis makan loh, karena efek ngantuk plus dingin, pusing aku kepalaku. Habis makan lumayan lah. Tangan satu dimasukin ke jas hujan karena mulai dingin. Jalan pelan aja. Kemungkinan nanti juga
sampai puncak itu jam 8-an lah kurang lebih. Sampai sini kita malah berasak-berasak ya, rapet rumput-rumputnya. Kirain jalan. Oke, kita skip dulu ya teman-teman, adaptasi dulu, lanjut vlog lagi. Lumayan, udah gak terlalu dingin ya. Ini bentar lagi kita akan mengarah ke kanan ya. Kita udah hampir sampai ke puncak. Habis itu nganan. Break dulu tapi ya teman-teman. Lanjut lagi kita nyalain, dan tadi saya dikagetin sama bulan teman-teman. Tak pikir itu di depan ada yang senter-senter, ternyata bulan. Wih, jalurnya aduh. Ini kita sebentar lagi mengarah ke kanan ya. Ya semoga jalurnya nggak terlalu nanjak-nanjak banget, soalnya sudah capek terus ada problem gitu loh. Kita kembali ketemu ada ilalang lagi. Mungkin dari sini nanti banyak aja tak skip ya, soalnya dingin. Kita anginnya itu dari sebelah kiri, kalau kita kanan itu kanan lah. Ini kita turun, padahal nanti kita mau nanjak. Setiap mau ada tanjakan kita pasti dikasih turun dulu, otomatis ya nanjaknya ya lebih mantap. Dari tadi ini udah yang ketiga kali ya, apa kedua ya, pasti turun terus, habis itu memanjak langsung. Mungkin untuk di jalur ini besok aja ya, kalau pas turun kita rekam lagi. Sebenarnya kalau dilihat dari sebelah itu vegetasinya syahdu ini asli, karena ini pohon-pohon cemarannya juga belum terlalu tinggi. Dan kanan kiri tuh kita bisa ngelihat kalau dari sini tuh lampu-lampu dari mana itu pokoknya kelihatan lah. Tapi nggak terlalu rapet, masih bisa ngelihat pemandangan. Dari tadi ya gini terus ya, vegetasinya teman-teman. Kita skip lagi yuk, fokus turun. Nah ini dari sini mumpung kelihatan, nah itu ada lampu-lampu kota apa desa, ada yang mana nggak tahu. Break tuh yang ngagetin ada tadi, soalnya kan tadi itu arah masih di bawah, jadi kayak sejajar sama kita. Sekarang udah tinggi. Dari sini kita udah mulai menanjak mengarah ke puncak yo. Puncak pertama
nanjaknya kayak gini terus ya. Ya mungkin dari sini mau tak skip aja yuk, fokus sambil nahan dingin yuk Ali. Licin. Bagian sini tanjakannya bikin merangkak, termasuk ini. Wah, merangkak terus nih teman. Wih. Belum ada tanda-tanda senter dari jauh. Gila ini, tanjakannya mantap. Ngedap rasanya. Cilik sik Mas. Jalure mantul. Jalurnya miring banget ya kan. Ditambah sama kondisinya udah ngantuk. Kolaborasi ngantuk sama tanjakan auto jalan pelan. Oke, dari sini kita udah mulai mengarah ya. Tadi kita itu masih serong-serong ternyata. Nah ini kita udah tinggal lurus menuju ke puncak pertama. Dan angin, kendala kita dari sini tuh anginnya udah mulai tembus kenceng banget. Jadi ini dilarang berhenti lama. Bahaya. Itu juga bulannya purnama, otomatis dinginnya itu mantul. Anginnya langsung kerasa banget teman-teman dari sini pas jalan sini. Dan ya ini jalannya santai ya, semoga sampai puncak kayak gitu terus biar gak terlalu capek, biar bisa jalan terus maksudnya. Oke, mungkin sampai sini skip dulu ya, dingin. Ini tanganku tak masukin ke jas semua loh. Bol dingin ya, dingin angin. Berhenti sebentar, kerasa dingin tak coba kayak berdiding ya. Tapi dicampur angin, nggak tahu ini kalau anginnya berhenti kira-kira kerasa dingin nggak. Cuma ini faktor angin sih untuk ini. Oke, semakin kesini kok alhamdulillah kak landai-landai yo, semoga terus. Karena kalau dilihat dari jalur sana tadi itu dajaknya wow. Fokus. Mungkin besok aja tak tunjukin dari sini karena viewnya lumayan ya, mungkin kalau udah cerah. Lah, mulai ada batu-batu ini, semoga tanda-tanda. Wah, kita berdiri di hubungan yang lumayan sempit ini. Anginnya Masya Allah. Dingin rek. Jalan terus rek. Lah, ada pos 6. Oke, sampai di pos 6. Oh, berarti pos 4 tadi 5 harusnya ya. Pos 6 Watu Puntuk. Semoga pos 6 di situ puncak. Break dulu. Oke, dari pos 6 kita turun
Di situ dang. Ya itu kelihatan nggak? Gelap sekali. Mantap. Ya ini loh yang agak mantulnya itu. Sebelum memanjak kita itu pasti dikasih turun yang lumayan mantul. Otomatis ya seperti itulah teman-teman. Kalau kita mau nanjak tapi turun dulu. Tanganku sampai enggak berani keluar. Ini kan semi basah ya. Lagi ya. Break lagi teman-teman. Nyari tempat yang biar enggak kena angin dari kiri. Untung ya, alhamdulillah nanjaknya itu enggak terlalu langsung kayak yang sebelum pos 6 tadi. Itu kita semi merangkak soalnya. Kalau ini nanjak nyicil lah kata Mas Inge itu. Jadi pelan-pelan gitu. Ini posisi baju basah karena keringat, manset karena keringat. Ya semi kena banyu udah hujan, otomatis dingin. Kita model berukut dulu sambil nungguin yang lain. Mantap. Seru. Menurutku seru ini. Cek lagi ya topografinya. Oke, ini tinggal jarak sekitar 600 meter ya. Itu estimasi 11 jam. Jalan 10 kilo. 10 kilo setengah ya. Mantul. Yes, tapi bentar lagi lah. Ya semoga bener ya untuk puncaknya yang pertama itu, yang tak titik ini beneran puncak yang itu tujuan kita. Udah terlalu ngantuk ini. Oke, skip lagi ya teman-teman. Gak kuat, dingin aku. Anginnya semakin ke atas sana itu halus tapi menusuk. Oke, 500 lagi, 500 meter sampai puncak 1. Ini anginnya udah ditambah kabut teman-teman, cuma nggak terlalu tebel kayak yang di bawah tadi sih. Oke, lanjut pelan-pelan, dan ini kita skip aja nanti kalau udah mau sampai yo. Soalnya ini kalau nggak cerah itu emang ya nggak kelihatan karena semak-semaknya itu udah mulai berkurang. Kabutnya semakin tebel ya, ini tinggal sekitar 300 meteran. Oke, kita tungguin yang di belakang. Nah itu center. Soalnya kalau kelamaan berhenti itu ya kerasa teman-teman, rasa dingin. Bulannya mana? Aku tutup kabut sekarang. Semakin tebel. Ini aslinya tebel banget teman-teman. Nah ini saya coba pakai 30 fps ya biar kelihatan kabutnya. Kalau 60 terlalu gelap. Kelihatan nggak pergerakan kabutnya?
ya. Dan sampai sini tuh masih kedengeran sound ya teman-teman ya. Tahu sendiri ini di Malang rek, horeg mania mantap. Oh iya, mumpung ingat, ini jam berapa ya? Jam 9 kurang 15 menit. Mantap. Pokoknya nanti cerita-cerita terkait trek-trek dan anunya ya teman-teman. Kita fokusin sampai ke camp dulu biar segera bisa ganti baju, istirahat, terus makan, ngopi, masuk tenda. Masuk tenda. Iya sih. SB ya. Oke, dari sini kita kok jalurnya mulai landai. Wah, kita udah masuk wilayah puncak. Nanjakannya mulai agak ada semi landainya teman-teman, tapi tetap nanjak. Enggak ding. Wah, ini asli kabutnya tebel pol teman-teman. Kelihatan jadi burem. Kabutnya semakin tebal, anginnya juga semakin kencang. Ini kalau tak bikin zoom tak kelihatan. Ya kan? Tebal sekali. Bulannya ternyata ketutup kabut, masih purnama. Nih, sampai sini kita luas teman-teman lokasinya. Apakah ini udah mau nyampe area camp? Aku beberapa kali salah jalur ini tadi karena efek udah ngantuk. Aku sampai ngelihat gini terus loh ya, meskipun cuma 3 langkah 2 langkah gitu kembali, tapi ya sempet salah jalur. Nah kayak gini kemana ini? Sini jalurnya banyak cabangan, faktor rumput sih, rumputnya agak misah-misah gitu. Ini nggak bisa ngelihat depan sama sekali loh. Jarak pandangnya mungkin sekitar berapa meter itu, 5 ya, 10 meteran lah. 5 kayak kok deket banget ya. Landai banget ini teman-teman. Kemungkinan mau nyampe, cek jarak dulu. Soalnya puncaknya udah tak titik. Nah ya kan, tinggal 130-an. Bentar lagi nih alarm lokasiku berbunyi tit. Itu 100 meter. Bismillah, semoga ini puncaknya biar kita segera istirahat teman-teman.
bulannya kelihatan lagi. Malu-malu dia. Tutup kabut. Pala ini semakin kesini jarak pandangnya semakin pendek. Nah, 100 meter, tit. Sudah berbunyi. Otomatis ini mungkin kalau 50 meter, kalau ini nggak kabut kelihatan. Kalau emang itu puncaknya loh ya. Seru sih, seru. Pendakian kali ini lumayan seru. Meskipun kita cukup jauh ya jaraknya sama yang di depan, tapi ya kan ada problem tuh dari Mas yang dari Kediri Kelut, yang kemarin di Kelut itu trouble belum makan. Aku ngelihat dari bawah itu kok kayaknya nggak kuat ya Mas ini. Kirain karena bebannya itu berat. Ya emang ya berat. Tambah hujan kan. Ternyata malah belum makan dong. Bah. Akhirnya tadi nasinya Mbak Endang, Mbak Indah itu dibagi ke Masnya itu. Soalnya nasiku juga udah tak makan. Didet 50 meter. Apakah sini, apakah masih jauh ya teman-teman? Semoga sini ya. Udah capek banget ini. Tanganku satu masih masuk ke jas hujan. Yang pegang kamera di nahan dingin. Ya tak fullin ya sampai sini, meskipun nggak terlalu kelihatan. Kalau dilihat dari lempengannya ini kayak dari sini. Soalnya shelternya itu terbuat dari itu, lempengan batu itu ditumpuk. Mana ini nggak kelihatan ya? Jaraknya padang tinggal 5 meter ini. Mana yuk? Nah ini ada. Wah bener berarti. Mau nyampe tandanya. Ini kayak ada di pleseng gitu teman-teman. Oke mantul. Sampai. Kita tinggal nyari shelter. Wah ini kayak jalan mau masuk ke apa aja ya, ditata. Halo. Lah rencane jenengan sing niko dereng maem lho wau. Nggih. Lah mboten kiyat lho. Terus akhirnya kula nggih ngrantosi. Niku, ampun niku. Pripun? Nggih nggih. Alhamdulillah. Lah ternyata dereng maem, dadi mboten saged cepet. Lali nang go. Nggih, mboten beto nasi. Akhirnya dibagi wau. Anu nasi kan tulis di aku. Apa kok sego. Nong kopi ini Mas. Nggih nggih. Kopi hangat. Siap. Gitu teman-teman, kita udah beres semua, prepare. Ini baju kering semua wis enak. Dan ini jam 22.14. Ya sebelumnya untuk total jarak itu sekitar 11 kilo 200 meter. Untuk durasi saya sampai sini tuh 12 jam. Mantap. Kawi emang ya seperti itu teman-teman.
Dan ya ini saya mau tanya sama Pak Ristiono, gimana Pak untuk kesannya pertama ya? Kesannya dari Ngantang memang menantang. Jos. Emang ya ini puncak kawi yang sesungguhnya itu ya ini teman-teman. Kalau pengen nyoba ya nantilah nunggu kabar selanjutnya pokoknya. Karena masih perlu pembenahan ya Pak kalau Iya. jalurnya. Pembenahan dan izin. Nah izin itu penting. Oke mantap teman-teman. Dan malam ini kita nggak cuma satu tenda yang berdiri karena ya nggak tahu tadi tiba-tiba berdiri tapi nggak dipakai. Akhirnya dipakai sama Mbak siapa? Mbak Endang. Mbak Endah. Tuh, yang lainnya tidur di shelter. Itu aja teman-teman ya. Karena udah capek jadi mau ngapain ya tidur aja. Besok pagi kita lihat view dari sini, semoga dapat lautan awan. Pokoknya yang indah-indah lah biar sama teman itu kepencut. Tapi ya besok turun tak tunjukin untuk jalur yang aku malam kesini karena kan tadi full kabut jadi nggak bisa ngerekam. Sebenarnya luar pemandangannya itu lebih indah waktu kesini kayaknya. Besok kita cek. Itu aja. Sedikit informasi sebelum tidur.